Shalom, puji Tuhan, anugerah Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Dan tema hari ini saya beri judul Keajaiban Alkitab. Ini adalah kesaksian pribadi saya. Dan sebenarnya hal ini lama saya tidak pernah menceritakan kepada orang-orang. Namun di beberapa minggu yang lalu Roh Kudus terus mengingatkan saya tentang kejadian ini, dan saya tahu bahwa Tuhan menginginkan untuk saya menyaksikan kejadian tersebut. Namun sebelum itu saya juga mau berterima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe, terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, saya harap dengan penuh kasih saudara mau subscribe saat ini, agar terus saya bisa berbagi kesaksian hidup saya dan berbagi kisah-kisah yang bisa menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu hari ini, sehingga hari ini kembali hamba-Mu ini bisa berbagi kesaksian hidup kepada semua saudara-saudara seiman kami. Dan biarlah apa yang hamba lakukan ini Tuhan hanya mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian ini terjadi di beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama. Saat itu kami ada dalam pergumulan yang sangat berat dan cukup panjang pergumulan itu, sehingga saat itu kami seakan-akan sudah mau menyerah dengan keadaan kami. Tetapi pada suatu pagi saat saya seperti biasanya membaca Alkitab, di situ saya membaca Kisah Para Rasul 16 ayat 25 yang menceritakan tentang kisah Rasul Paulus dan Silas yang ada dalam penjara, yang mana mereka diikat dan dipasung dan dikurung di penjara yang tengah, artinya dikurung dalam penjara yang paling dalam. Namun dalam kondisi seperti itu, kedua hamba Tuhan tersebut tidak mengeluh, tidak menyerah. Tapi di situ yang mereka lakukan adalah mereka menguatkan diri mereka dan mereka memuji menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya kita semua tahu, bahwa saat mereka memuji menyembah Tuhan, sendi-sendi penjara itu goyah karena ada gempa bumi yang terjadi, dan pintu penjara terbuka dan semua rantai dan pasungan yang mengikat kedua hamba Tuhan tersebut itu terlepas. Nah, lewat pembacaan Alkitab tersebut saya dikuatkan, dan Roh Kudus menaruh satu keinginan di hati saya untuk melakukan seperti apa yang Rasul Paulus dan Silas lakukan. Sehingga saat itu saya mempersiapkan diri saya dan bersiap-siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya menunggu sampai waktu tengah malam, di mana semua orang di rumah saya sudah tidur, istri dan anak saya sudah tidur, sehingga saya bisa betul-betul fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kira-kira tengah malam saya sekitar jam 2:30, saya mempersiapkan diri saya mengambil gitar, lalu saya masuk ke kamar doa, dan di situ tepat jam 3
Saya mulai memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba-tiba ada dentuman yang keras. Dan semua lampu rumah kami saat itu semuanya padam. Dan di sekitar saya atmosfer itu sangat menakutkan. Tiba-tiba di depan saya, tidak jauh dari depan saya itu, saya melihat sosok manusia yang tinggi besar, kurang lebih sekitar 4 meteran tingginya. Dan di situ saat melihat itu, seluruh badan saya seakan tidak bisa bergerak. Dan saya hanya terpaku, mata saya hanya melotot melihat sosok manusia tersebut. Dan selang beberapa lama, tiba-tiba anak saya dari kamarnya berteriak, meminta tolong. Anak saya berkata, Papi tolong kami mau dibunuh. Kita mau dibunuh. Nah, mendengar jeritan anak saya, di situ saya menguatkan diri saya untuk menolong anak saya, tetapi saya tidak bisa bergerak. Dan di situ saya berteriak memanggil Tuhan Yesus. Saya katakan, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Setelah saya berteriak seperti itu, memanggil Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan Yesus, tiba-tiba di hadapan saya, di samping orang yang tinggi besar tersebut, ada muncul sosok manusia yang sama besarnya, sama tingginya, tapi yang ini lebih lengkap. Karena dia memakai jubah seperti perisai tameng, seperti pasukan Romawi, dan dia memegang tombak dan juga memegang perisai. Nah, dan tiba-tiba ada suara di telinga saya yang berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kalian itu lebih banyak. Nah, setelah dia berkata seperti itu, dan saya teringat, itu ada tertulis di dalam Alkitab, dalam Kisah 2 Raja-Raja, dan hal itu menguatkan saya. Setelah saya mendengar firman Tuhan itu lewat sosok manusia yang sangat besar itu, di situ saya kuat. Saya kuat dan saya langsung lari masuk ke kamar anak saya. Karena tidak jauh dari kejadiannya dengan tempat saya dan anak saya, ruangan anak saya. Dan tiba-tiba saat itu lampu rumah kami menyala, dan saya peluk anak saya, dan saya katakan, jangan takut, Tuhan Yesus ada bersama kita. Dan puji Tuhan, malam itu kami bisa lewati. Dan tiba-tiba besok harinya kami kedatangan tamu, yaitu kami dikunjungi 2 orang hamba Tuhan, suami istri, dan mereka kami jemput di pelabuhan. Dan setelah kami jemput, kami membawa mereka ke hotel, karena pada saat itu masih jam 10 atau jam setengah 11 pagi, dengan maksud kami yaitu biarlah mereka istirahat dulu, nanti jam 12 kami akan jemput untuk makan bersama. Dan setelah singkat cerita, setelah jam 12 siang, kami menjemput kedua hamba Tuhan tersebut untuk pergi makan siang. Dan setibanya kami di rumah makan, sambil kami makan, hamba Tuhan tersebut bertanya kepada kami seperti demikian, apakah Bapak Sony dan Ibu Sony mengalami masalah atau pergumulan? Apa ada masalah atau pergumulan? Di situ saya dan istri saya saling pandang, dan kembali saya tanya kepada hamba Tuhan tersebut, kenapa Pak Pendeta bertanya demikian? Nah, hamba Tuhan tersebut menceritakan kepada saya hal kejadian yang dia alami, bahwa saat mereka ada di hotel, istri dari hamba Tuhan tersebut, yaitu Ibu Pendeta,
yaitu mengalami hal yang supranatural. Ibu Pendeta melihat satu penglihatan, di situ ada dua tangan yang terbuka, dan Ibu Pendeta mengatakan bahwa itu tangan Tuhan Yesus, dan kedua tangan itu membawa satu tulisan, satu pesan, dan tulisan itu menyala, dan tulisan itu berbunyi, "Aku menyertaimu." Mendengar kedua hamba Tuhan itu bercerita seperti itu, saya menahan air mata saya, karena saya tahu bahwa itulah peneguhan dari Tuhan, bahwa kejadian yang kami alami semalam itu bukan mimpi, tapi memang itulah kejadian supranatural, di mana Tuhan Yesus mengirimkan pertolongannya kepada kami sekeluarga. Singkat cerita, kami antar hamba Tuhan tersebut, selesai makan kami mengantar hamba Tuhan tersebut pulang ke hotel, dan kami bergegas langsung pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, saya ambil gitar, saya kembali memuji Tuhan, dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan mengingatkan saya satu ayat firman Tuhan, yaitu dalam Mazmur 34 ayat 8, yang berkata bahwa malaikat Allah berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Nah, di situ saya tahu bahwa semalam Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong saya dan keluarga saya. Setelah kejadian ini, beberapa minggu kemudian, kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, kami terlepas dari masalah kami. Nah, lewat kesaksian kejadian kami di sini, kami semakin yakin bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Kenapa saya mengatakan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah? Karena itu ada tertulis dalam Alkitab, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan juga tertulis dalam Alkitab, yaitu yang terambil dalam Roma pasal 1 ayat 16, yang berbunyi demikian, bahwa Alkitab itu atau Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, terbukti dalam kehidupan saya dan keluarga saya bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab ini terjadi di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan nyata saya. Nah, dari kejadian yang kami alami, kami mau kembali menguatkan saudara semua yang menonton kesaksian saya ini, bahwa mari semakin kita giat untuk membaca Alkitab, semakin kita tekun untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan yang ada dalamnya, dan untuk melakukan apa yang tertulis di Alkitab. Karena saat kita membaca Alkitab, kita tidak menjadi lemah. Tetapi sebaliknya, saat kita membaca Alkitab, kita menjadi kuat. Karena kita sedang menerima kekuatan yang berasal daripada Allah. Dan bukan hanya kali ini saja Tuhan menolong kami lewat firman-Nya yang ada di Alkitab. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Sudah berpuluh-puluh kali saat kami mengalami masalah, Roh Kudus mengingatkan kami satu ayat atau dua ayat yang tertulis dalam Alkitab. Dan saat kami deklarasikan ayat itu, kami mendapatkan pertolongan Tuhan secara ajaib. Itu kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, di mana hari ini hamba sudah selesai Tuhan menyaksikan bagaimana ajaibnya perbuatan Tuhan, bagaimana baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Biarlah kesaksian ini Bapa memberkati semua orang-orang yang menonton
kesaksian ini, dan biarlah hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang hamba permuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.